Perkenalkan, nama saya Mia Aliza Apriani dengan nomor NIM P220301199030. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan 10 teknologi layar monitor yang dijual secara komersial. Monitor adalah perangkat keras yang menampilkan output data grafis dari sumber-sumber data grafis, seperti CPU, satelit, dan lain-lain. Yang pertama yaitu CRT, merupakan jenis komputer pada tahun 90 sampai dengan 2000-an. Disebut sebagai monitor tabung karena memiliki bentuk kotak, panjang, dan lebar seperti tabung. Kemudian di dalam CRT terdapat tabung hampa udara, yang mana tabung hampa udara ini mengandung sinar katoda. Sinar katoda ini akan memantulkan elektrod sehingga membentuk pola di layar dan terjadi terus-menerus sehingga hasil konversi digital ke gelombang elektromagnetik. Nah, faktor inilah yang menyebabkan CRT memiliki sinar radiasi yang tinggi. Selanjutnya itu masuk ke LCD. LCD atau monitor LCD merupakan monitor yang dibuat dan memanfaatkan teknologi pancaran sinar di media cairan kristal atau liquid kristal. Dibandingkan monitor CRT, ukuran monitor LED lebih kecil atau lebih tipis. Yang kedua adalah jenis LCD panel TN atau Tweet Nematic. TN menyusun respon time lebih cepat 1 milisecond sampai dengan 5 milisecond, sehingga mengurangi efek ghost atau bayangan. Panel TN modern juga dapat memiliki refresh rate tinggi dari 120 Hz sampai 240 Hz, sehingga menjadikannya cocok untuk konten 3 dimensi. Kemudian sangat sedikit panel TN yang mendukung HDR, memiliki sudut angle kurang baik dari sisi samping, hanya 160 sampai 170 derajat. Nah, dibandingkan panel IPS dan FE, warna TN cenderung terlihat pudar dan sudut pandang lebar yang tidak bagus. Warna hanya memiliki 6 bit. LCD panel vertikal Alignment, kontrasnya paling tinggi. Kemudian model ini sebenarnya berada di antara panel IPS dengan TN. Warna hitam atau black lebih baik dibandingkan panel-panel sebelumnya. Kemudian panel vertikal alignment ini lebih umum digunakan untuk televisi, memiliki kontras tinggi sampai 2000:1 dengan 3000:1. Kemudian respon time lebih cepat dari jenis panel IPS dan warna 8 bit. Dan yang keempat itu ada LCD panel IPS, in plane switching. Nah, warna konstan dan akurat artinya lebih baik. Kemudian sudut pandang 178 derajat, respon time lebih baik daripada jenis panel FA. Kemudian relatif lebih lambat untuk kecepatan frame rate gaming. Monitor akan terlihat lebih terang di bagian tepi saat di ruangan gelap. LG mengembangkan IPS-H IPS dan Nano IPS sejak 2012 dan mulai 2014. Membutuhkan power 15% lebih besar dibandingkan panel TN. Warna itu ada 8 bit. Kelima itu ada TFT, Thin Film Transistor, merupakan salah satu tipe layar LCD yang datar, di mana tiap-tiap pixel dikontrol oleh 1 hingga 4 transistor. TFT menghadirkan gambar yang beresolusi tinggi. Namun, layar TFT ini mempunyai keterbatasan pada sudut pandang dan visibilitas yang sempit ketika berhadapan dengan cahaya sinar matahari. Yang keenam itu adalah LED, Light Emitting Diode. Monitor LED merupakan monitor yang dirakit dengan memanfaatkan teknologi dioda yang mampu memancarkan emisi cahaya. Tipe monitor ini memiliki kualitas visual dan warna yang lebih banyak jika dibandingkan dengan LCD. Selain itu, LED juga 70% lebih hemat daya dibandingkan LCD. LED memiliki kerapatan pixel
yang jauh lebih tajam. Monitor LED cenderung lebih awet jika dibandingkan dengan penggunaan LCD. Yang ketujuh adalah DLP, Digital Light Processing. Monitor ini bekerja berdasarkan prinsip perangkat micro mirror atau DMD untuk memodulasi cahaya secara digital. Langkahnya yaitu cahaya akan mengenai color filter, kemudian mengenai DMD. Nah, DMD akan diproyeksikan dengan cara dipantulkan ke layar. DMD adalah sebuah optical chip yang terdiri dari 3 lapis cermin mikro yang masing-masing dipisahkan rongga udara yang memungkinkan miring kisaran min 10 derajat sampai dengan plus 10 derajat dan dapat membelokkan cahaya sampai 5.000 kali per detik. Yang kedelapan adalah touchscreen monitor, merupakan teknologi layar yang menggunakan arus listrik. Data yang dihasilkan dari sentuhan ini adalah data mengenai posisi tangan kita yang menyentuh sinyal ultrasonik tersebut. Touchscreen memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu touch sensor. Komponen ini terletak di bagian luar tampilan sebagai lapisan penerima inputan. Kemudian itu yang kedua adalah pengontrol atau controller, merupakan sebuah perangkat yang memproses dan mengubah voltase sinyal yang diterima dari komponen touch sensor yang berupa arus listrik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu software driver sebagai alat penerjemah data dari controller tadi. Yang kesembilan, layar plasma. Monitor plasma merupakan monitor yang dirakit dengan memanfaatkan teknologi gas neon atau xenon yang diletakkan di antara 2 plat kaca. Dibandingkan dengan seluruh monitor yang sebelumnya, monitor plasma merupakan monitor yang terbaik dalam hal kualitas gambar yang dihasilkan. Meskipun begitu, harga monitor plasma jauh lebih mahal pastinya. Kemudian kontras rasio tinggi 10.000 banding 1, reproduksi warna sangat baik dan level black rendah. Hampir tidak ada respon time dan sudut pandang view angle sangat baik. Bentuknya ramping dan konsumsi daya dan operasional suhu yang tinggi. Yang ke-10 adalah OLED atau Organic Light Emitting Diode. Monitor ini adalah tipe monitor yang bekerja dengan cara memanfaatkan semikonduktor pancaran cahaya yang dibuat dari lapisan organik. Nah, mekanisme kerja dari OLED yaitu jika pada elektron diberikan medan listrik, fungsi kerja katoda akan turun dan membuat elektron-elektron bergerak dari katoda menuju pita konduksi di lapisan organik. Keadaan ini mengakibatkan munculnya lubang di pita valensi. Nah, anoda akan mendorong lubang untuk bergerak menuju pita valensi bahan organik. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya proses rekombinasi elektron dan lubang di dalam lapisan organik, di mana elektron akan turun dan bersatu dengan lubang lalu memberikan kelebihan energi dalam bentuk foton cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, pada akhirnya akan diperoleh satu jenis pancaran cahaya dengan panjang gelombang tertentu tergantung pada jenis bahan pemancar yang digunakan. Harga yang terlalu mahal ini mungkin merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang melirik OLED ini, termasuk di komputer, layar komputer ataupun di televisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.